Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Kali ini saya akan mencoba membuat tata cara atau tutorial setting awal dari aplikasi SAS 2021. Setting awal ini saya berdasarkan dari file yang ada di installer aplikasi SAS 2021. Di file baca saya .txt. Nah, di sini ada proses setting awal aplikasi. Oke, kita mulai saja proses setting awal aplikasinya dengan melalui login level admin. Kita coba login aplikasi SAS 2021-nya. User admin, passwordnya admin, login, pastikan sudah berhasil terbuka. Oke, selanjutnya adalah melakukan transfer data pagu melalui menu pagu. Oke, transfer data pagu, data yang disiapkan adalah file DIPA 2021 dan PDF-nya. Pastikan di dalam, kita sudah tahu di folder mana. Ini saya coba di drive D di folder DIPA. Nama folder tidak boleh ada spasi. Misalkan DIPA spasi 2021 tidak bisa. Kalau ini saya coba di drive D dengan folder DIPA. Kita langsung saja transfernya. Kita klik pagu, klik transfer pagu dan revisi pagu. Pastikan tahun anggaran 2021. DIPA, checklist DIPA. Foldernya kita klik di titik 3 ini. Cari drive-nya, kebetulan tadi di drive D dan di folder DIPA. Kalau sudah sampai, kita klik select, klik. Nah, ada nama filenya, kita checklist. Isikan kode barcode. Kode barcode-nya berada di petikan DIPA, PDF DIPA-nya. Kita coba buka PDF DIPA-nya. Ini bisa langsung di copy saja. Kalaupun mau diisikan tanpa DS, langsung angkanya tanpa tanda baca strip. Bisa copy text di sini, Ctrl V. Bisa langsung Ctrl V atau kita ketik ulang tanpa nama DS, tanpa step. Kita klik next. Nah, kita klik di sembarang tempat. Tanggal dokumen 23 November 2020. Kita lihat di petikan DIPA-nya. 23 November 2020. Itu sudah betul. Kita klik panah ke kanan.
sampai tertulis proses restore pagu selesai. Kita klik OK. Klik keluar. Kita coba pagu, tayang pagu. Sudah terdapat pagunya. Pastikan nilai pagunya sudah sesuai dengan apa yang ada di petikan dipanya. Oke, transfer data pagu, menu pagu sudah selesai. Kemudian rekam data PPK di menu referensi 1. Oke, berarti kita melakukan rekam data PPK di menu referensi 1. Keluar. Referensi 1, kode PPK. Kita kemudian klik tombol rekam. Kode PPK-nya bisa diinputkan 01 atau 00, yang penting 2 digit. Kode charternya disesuaikan, nama PPK-nya sesuaikan. Oke, setelah selesai kita simpan. Kita akan merekam lagi apabila di satu satker itu lebih dari 1 PPK. Kita contohin saja. PPK-nya 2, di sini ada 2 PPK. Ada 2 PPK. Apabila 1 PPK cukup diisikan 1, tapi harus diisi. Nah, step kedua, rekam data PPK-nya sudah. Kemudian pembagian pagu per PPK termasuk PPNPN pada menu pagu. Jadi pembagian pagunya itu ada 2, per PPK dan PPNPN. Menunya ada di menu pagu. Kita coba. Kita lakukan pembagian pagu dulu. Nah, ini pembagian pagu. Nah, apabila pagu PPK-nya cuma 1 dan kodenya adalah 01, kita cukup klik di bawah PPK, ketikkan angka 01 sesuai dengan kode PPK-nya, kemudian kita enter. Setelah itu kita tekan tombol simpan, tombol escape. Data disimpan. Berarti semua pagu dipa ini PPK-nya 01, dalam artian PPK-nya hanya ada 1. Apabila ada 2, kita pilih sesuai dengan kodenya. Misalkan untuk yang dukungan manajemen ini PPK-nya 02. Kita klik saja. Kita klik di situ, kita pilih 02. Kita enter. Di sini sudah berubah 02 ke bawah. Tapi karena ini, kemudian jangan lupa untuk simpan. Tapi yang kali ini kita contohkan hanya PPK-nya 1 saja. Jadi kita langsung klik 1 saja lagi, kita enter, kita simpan lagi. Kita cek bahwa semua datanya sudah PPK 01. Pembagian pagu telah berhasil. Kita klik keluar. Kita lakukan pembagian pagu PPNPN. Kita klik. Di sini pagu PPNPN kita mengklikkan hanya isikan kode PPK pada akun pagu PPNPN. Isikan pada baris berwarna merah. Misalkan untuk PPNPN dibiayai di 2 tempat.
Misalkan dibiayai 2 tempat belanja ini, berarti kita klik 01 dan 01. Ini salah satu contoh PPNPN dibiayai di 2 tempat, di 2 akun. Apabila 1 akun saja cukup dimasukkan di kode PPK di 1 akun ini saja. Kalau 3 berarti kita inputkan 3. Ini saya contohkan hanya di 1 kode PPK-nya saja di belanja keperluan perkantoran. Jangan lupa setelah sudah betul kita lakukan klik tombol simpan. Data disimpan sudah oke. Kita keluar. Oke, pembagian pagu DIPA sudah oke, dan pembagian pagu PPNPN sudah oke. Jadi step kedua sudah kita laksanakan. Berikutnya step keempat, rekam user level PPK, PPSPM, dan bendahara di menu referensi 1 user. Kita rekam usernya di referensi 1. Ini step keempat ya. Kita klik referensi 1, klik user, kemudian kita rekam. Kita masukkan user PPK terlebih dahulu. Jadi nama usernya terserah, tapi biasanya PPK. Passwordnya juga terserah. Kita bisa contohin PPK saja. Input passwordnya 2 kali. NIP-nya kita isikan NIP PPK-nya. Levelnya kita level operator. Menunya menu PPK. Kode PPK-nya kita isi 01. Kalau ada PPK lebih dari 1, berarti kita input user PPK yang PPK 2. Saya contohkan ini hanya PPK-nya 1. Kemudian PPK-nya sudah kita input, kita rekam user PPSPM. Rekam PPSPM, passwordnya kita inputkan, kita input passwordnya sekali lagi, NIP PPSPM-nya, level operator, menunya PPSPM. Kita simpan. Sudah 2 user PPK dan PPSPM. Selanjutnya kita buat user Silabi untuk bendahara pengeluaran. Rekam. Biasanya saya isikan Silabi. Passwordnya kita input passwordnya lagi. NIP-nya NIP bendahara. Levelnya level 2, menunya bendahara pengeluaran. Kita klik PPP-nya. Kode PPP-nya belum kita input kode PPP-nya terlebih dahulu. Referensi 1, kode PPP. Kita pancing terlebih dahulu kode PPP. Oke, kita simpan guys. Duplicate entry. Kita coba sekali lagi. User, rekam, Silabi.
kita masukkan mic-nya. Yes, level 2 bendera pengeluaran. Nah, PPP nya sudah muncul, berarti kita pancing untuk penginputannya saja, tapi tidak perlu diinput. Bendera pengeluaran, kemudian kita klik tombol setelah. Sudah ada 4 user termasuk admin, kita input 3 yaitu user PPK, PPSPM, dan Silabi. Setelah selesai kita keluar. Kita sudah di proses nomor 4, kita proses berikutnya nomor 5. Default shutker di menu referensi 1, submenunya shutker. Oke, kita masuk di aplikasi SAS, referensi 1, shutker. Ketikkan kode shutkernya, kemudian kita checklist default. Setelah selesai, keluar. Step kelimanya sudah. Selanjutnya kita step ke-6, rekam nomor SPP atau SPM di menu referensi 1, nomor SPP. Oke, di menu referensi 1, nomor SPP. Kita buka aplikasi SAS 2021, kita klik referensi 1, kita klik nomor SPP, kita rekam. Tahun anggaran pastikan 2021, shutkernya kita isikan kode shutkernya. Anak shutker atau PPK tadi kita inputkan 01. Grupnya kita isi A, alokasinya jumlah totalnya 9 digit, nomor SPP aktifnya. Jadi tahun anggaran pastinya 2021, shutkernya 007339 sesuai dengan kode shutker kita, anak shutkernya 01 sesuai dengan kode PPK, grup nomor SPM-nya A, nomor alokasinya 0-nya 4 kali 1, nomor akhir alokasinya 9999, nomor SPP aktifnya 0001. Nomor SPP aktif ini adalah menunjukkan ketika kita nanti input nomor SPP pasti dengan nomor 0001. Klik OK. Sudah diribetkan. Keluar. Kemudian step ke-7 yaitu default KPPN di menu referensi 1 KPPN. Kita buka aplikasi SAS-nya. Default KPPN berarti referensi 1 KPPN, isikan kode KPPN pembayar. Kebetulan ini kode KPPN pembayarnya Kota Bumi, tetapi defaultnya di KPPN Kota Bumi. Kalau ada KCPI-nya kita checklist KCPI. Apabila tidak ada berarti tidak kita checklist. Setelah selesai kita keluar. Step ke-7 sudah kita lalui. Kita lakukan step ke-8. Rekam supplier di menu referensi 1 supplier. Buka aplikasi SAS 2021. Klik referensi 1. Klik supplier. Kita rekam. Untuk ini kita isikan 01 terlebih dahulu. Bendera pengeluaran kita inputkan kode bendaranya, NPWP bendaranya, email bendaranya,
teleponnya, terus habis itu tambah alamat Saker, kota Saker, provinsi Saker, negara kita ketikkan dengan cepat ID Indonesia, kode pos Sakernya, kemudian tambah rekening, bank pusatnya kita pilih, misalkan di Bank Rakyat Indonesia berarti Bank Rakyat Indonesia. Nama banknya kita pindahkan ke sini, ke kolom berikutnya, kita isikan Bank Rakyat Indonesia cabang Pak. Tipsnya, ketika bank pusatnya Bank Rakyat Indonesia, nama cabangnya langsung diketikkan Bank Rakyat Indonesia, jangan BRI cabang Bulikang, tetapi nama banknya Bank Rakyat Indonesia cabang apa. Nama rekening ini adalah nama yang ada di buku rekening. Biasanya kalau bendarannya BPG 116 Sakernya. Nomor rekeningnya sesuai dengan nomor rekeningnya. Oke, lokasinya ini lokasinya sesuai dengan lokasi tipenya. NRS sesuai dengan NRS-nya. Kalau tidak tahu NRS, cukup sampai di sini. Kemudian kita simpan rekening, simpan alamat, simpan. Ini dilakukan apabila di komputer tersebut tidak ada aplikasi SAS 2020-nya. Pun ini hanya dilakukan ketika murni 2021 Saker baru. 2020-nya tidak ada di banyak, atau di aplikasi 2020-nya tidak ada di satu komputer dengan aplikasi SAS 2021. Untuk level 8. Nah, ini di poin 9. Poin 8 bisa diimport supplier dari SAS 2020, utilitas, ambil data supplier tahun lalu. Ini bisa dilakukan untuk menghemat waktu, bisa kita lakukan import data supplier dari tahun yang lalu, asalkan kita mempunyai aplikasi SAS 2020 di satu komputer. Contohnya saya punya aplikasi SAS 2020 saya punya, saya aplikasi 2021 punya, berarti saya bisa menggunakan yang poin 9 ini, melakukan import supplier dari SAS 2020. Caranya masuk utilitas, ambil data supplier tahun yang lalu. Kita contohkan cara ngambilnya. Tapi terlebih dahulu saya coba hapus dulu yang pertama tadi. Kita lakukan import supplier dari aplikasi SAS 2020, menu utilitas, ambil data supplier tahun yang lalu, masuk utility, ambil data supplier tahun yang lalu, masukkan usernya admin, passwordnya admin. Kemudian kita klik. Nah, ini menu ini digunakan untuk mengambil data supplier aplikasi SAS 2020. Data supplier 2021 akan ditimpa dengan data supplier 2020. Gunakan user dan password yang digunakan pada aplikasi SAS 2020. Kita klik ambil. Proses selesai. Oke. Kita keluar. Kita cek. Referensi 1 supplier. Sudah muncul semua supplier yang ada di 2020 langsung masuk di aplikasi SAS 2021 tanpa menginput ulang.
Oke, poin 9 sudah. Kemudian poin 10 adalah rekam data pejabat menu-menu referensi 1 pejabat KPA, PPSPM, dan PPK. Oke, berarti kita menginputkan pejabat KPA, PPSPM, dan PPK. Masuknya di aplikasi SAS 2021, menu referensi 1 pejabat. Kita rekam. Pada saat ini kita input. NIP-nya kita inputkan NIP KPA-nya terlebih dahulu. Oke, namanya nama KPA. Golongan ini golongan misalkan 4A berarti 41. Kalau 3D berarti 34. Kalau 4B berarti 42. Jabatan struktural misalkan ini berapa. Keterangannya kita isikan di sini KPA. Kita simpan. Kemudian KPA sudah, kita rekam PPSPM. Rekam lagi kode satkernya. NIP-nya kita inputkan NIP PPSPM. Namanya nama PPSPM. Golongannya juga seperti itu. Kalau 3C berarti 33, kalau 3B 32. Jabatan strukturalnya mungkin kepala juga, kepala subbag atau kepala bagian. Ini jabatan strukturalnya, jabatan struktural aja. Jabatan strukturalnya apa? Jangan isikan pejabat penandatangan SPM. Kita simpan. Kemudian kita rekam lagi. NIP-nya kita inputkan NIP PPK-nya. Namanya nama PPK. Golongannya tadi misalkan 3D. Jadi 34 jabatan strukturalnya. Keterangan PPK. Pejabat membuat komitmen. Apabila ada 2 PPK berarti kita rekam lagi PPK-nya. Kebetulan yang saya contohkan adalah PPK-nya 1, berarti cukup KPA, PPS 1 KPA, 1 PPSPM, 1 PPK. Bagaimana dengan KPA merangkap PPSPM? Tetap diinput. Tetap diinput PPSPM-nya terlebih dahulu. Oke, setelah selesai, kita batal. Kita checklist importnya. Kalau KPA merangkap PPSPM berarti namanya diinput 2 kali. Begitu juga dengan KPA merangkap PPK diinput 2 kali dengan nama yang sama. Tapi PPSPM tidak boleh merangkap PPK atau PPK tidak boleh merangkap PPSPM. Oke, setelah terisi KPA, PPSPM dan PPK dan telah terdefault, kita keluar. Di step 11 kita lakukan rekam nomor kontrak, yaitu direkam nomor kontrak di menu referensi 1. Nomor kontrak ini digunakan untuk merekam nanti nomor-nomor yang akan apabila satker menginputkan nomor kontraknya. Kita buka referensi 1, nomor kontrak, klik. Kemudian kita rekam, klik tombol rekam. Tahun anggaran 2021, satkernya kita inputkan kode satker kita,
anak satkernya kita inputkan kode anak satker kita, alokasinya 000001, nomor akhirnya 9-nya 6 kali, nomor kontrak aktifnya 000001. Kemudian kita klik oke. Nah, berarti nomor kontraknya sudah terinput. Kita keluar. Karena nomor kontraknya sudah, rekam BPP di step 12, rekam BPP menu referensi 1 BPP jika Satker memiliki BPP. Jika Satker memiliki BPP, kita inputkan BPP-nya melalui menu referensi 1 BPP. Kita input tambah. Coba inputkan 001, nama BPP-nya, nama BPP, jumlah utuhnya mungkin 5 juta. Coba. Oke, berarti kita isikan kode BPP-nya 002. Oke. Ini apabila Satker mempunyai BPP. Apabila tidak punya BPP, klik data ini tidak perlu diisi. Ini hanya khusus untuk Satker-Satker yang memiliki BPP. Kembali ke menu. Jadi kalau tidak punya BPP, BPP itu bendera pengeluaran pembantu. Oke, kita keluar. Step 13. Ini nomor kontrak ini sudah salah ya, tadi lihat aja ya, ini sudah ya. Nomor 14 is nomor 15. Kemudian kita isikan referensi alamat melalui menu referensi 1 alamat kantor. Kita coba buka aplikasi SAS 2021-nya, klik menu referensi 1, klik menu alamat kantor, klik rekam. Satunya alamatnya, alamat satkernya, kota satkernya, provinsi satkernya, kode posnya, teleponnya, faxnya. Kemudian kita simpan, kita default checklist. Sudah diinputkan alamat kantornya, kita klik tombol keluar. Step setelah kita menginputkan referensi alamat menu referensi alamat, kita seharusnya masuk ke kirim PPNPN SAS 2020. Akan tetapi saya sudah mencoba kirim PPNPN SAS 2020, ini berhasil. Tapi pada saat terima PPNPN SAS 2021-nya, saya masih mengalami kendala. Berarti tidak berhasil, belum berhasil. Nanti apabila saya sudah berhasil, nanti saya akan upload tersendiri bagaimana cara mengirimkan data PPNPN dan terima PPNPN pada aplikasi SAS 2021. Mungkin cukup dari saya terkait dengan proses setting awal aplikasinya. Mohon kritik dan sarannya, dan terima kasih.